warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, mari kegiatan pembelajaran pada pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa yang tidak masuk? Mbak Talita sama Mbak Sasa. Kenapa? Sakit. Baik, mari kita doakan semoga segera sehat. Amin. Baik, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab materi baru, ya. Sebelumnya kemarin kalian sudah belajar tentang menulis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Masih ingat? Cerita yang cerita yang bersumber hayalan. Hayalannya siapa? Penulis atau pengarang cerita. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang apa ya? Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Kety mau bertanya. Ya, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah membaca apa itu teks prosedur? Ya, Mas Alvin? Prosedur adalah kegiatan yang dilakukan secara runtut. Ya, baik. Prosedur itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara runtut. Urut-urutan. Urut-urutan apa ya? Ya, urut-urutan apa? Misalnya apa? Yo, Mbak Emma. Wudhu, ya. Kegiatan wudhu itu harus dilakukan secara urut. Nah, selain kegiatan wudhu, dalam kehidupan sehari-hari yang lain itu juga harus dilakukan secara runtut. Baik, selanjutnya, apakah kalian bisa membedakan jenis teks prosedur dengan teks yang lain? Siapa bisa? Ayo, yang bisa membedakan apa, Mbak Atika? Kalau teks prosedur apa? Yaitu teks tadi Mas Afin menyampaikan teks yang isinya harus secara urut. Kalau teks yang lain apakah seperti kemarin kalian belajar tentang cerita imajinasi, ada kaitannya enggak? Ada apa? Apakah cerita fantasi itu suatu kegiatan yang harus runtut? Tidak. Nah, contoh selanjutnya, silakan kalian cermati. Nah, gambar yang ada di layar ini, ya, berjudul apa ini, Nak? Amatilah gambar berikut. Isi piringku. Nah, silakan dicermati. Apakah isi piring yang ada di gambar ini sama dengan isi piring kalian di rumah? Ya. Iya. Ya. Sudah ada sayurnya? Ya. Sudah ada buahnya? Belum. Punya Mas Zaid belum ada buahnya. Apakah sudah ada lauk pauknya? Ya. Pakai nasi? Ya, coba. Selanjutnya, siapa kira-kira pembaca dalam sasaran pembacanya siapa dari gambar tadi? Yuk, siapa yang bisa? Yuk, Mbak Asaji. Sasaran bacaan tadi adalah kepada semua orang yang ingin sehat. Ya, baik. Benar ya? Kepada semua orang yang ingin sehat. Ya, yang ingin sehat gitu ya. Lanjutnya, apa pesan yang ingin disampaikan dalam bacaan ini? Pesannya apa pesan? Supaya kita mengonsumsi makanan sehat. Selanjutnya, mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Siapa? Mbak Dwi. Apa Mbak Dwi? Ya, karena kita butuh sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita mau, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh? Caranya bagaimana? Mas Hanif? Dengan 4 sehat 5 sempurna, biar sehat ya. Nah, kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan? Mengapa? Yuk, Mas Galan, kenapa? Apa misalnya? Makan sayur, kenapa sulit?
Oh, karena ada sayur yang rasanya pahit. Apa itu sayur yang rasanya pahit? Pare ya, pahit tapi enak ya. Selanjutnya nak. Nah, kalian bandingkan dengan gambar yang kedua. Ya, dicermati dulu gambar apa ini? Informasi apa yang kita peroleh dari gambar berikut? Ada berapa langkah di sini? 6. Sudah dicermati? Sudah. Selanjutnya, informasi apa yang kalian peroleh dari gambar tadi? Mas Rosid? Langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Ya, langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Ada langkah-langkah urut-urutan. Selanjutnya, apakah kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara runtut? Bagaimana jika tidak? Siapa bisa menjawab? Ya, Mas Abi. Ya, Iya, harus dikerjakan. jika tidak runtun hasilnya tidak maksimal. Ya, kalau tidak runtun maka hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya, yang ketiga, dalam kegiatan sehari-hari, contoh kegiatan yang dilaksanakan secara runtut. Mas Kafa? Isi ulang kartu. Ada lagi, Mbak Cinta? Kegiatan memasak harus runtut. Siapa lagi, Mbak Ratu? Ya, mencuci itu juga sesuatu yang harus dilakukan secara runtut. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya, Bu Kety akan meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman. Nanti ada 2 model diskusi. Yang pertama, kalian yang suka berdiskusi dari video yang nanti Bu Kety tayangkan dengan media video, audio visual. Nanti silakan tetap duduk. Yang Bu Kety minta, nanti kalian tidak suka video dan lebih suka dengan teks, dengan gambar, dengan visual saja. Silakan nanti kalian maju ke depan. Yuk. Sebelum kelompok kita bagi, silakan tadi yang tidak suka dengan video lebih memilih teks. Ayo dibawa bukunya, silakan maju ke depan. Ya, yang lain masih ada yang tidak suka dengan video lebih memilih teks? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, anak-anak, nanti kalian yang lebih memilih dengan mengerjakan melalui teks, nanti silakan dikerjakan di luar. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Terus yang satunya kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ya. Sudah tidak ada ya? Baik, anak-anak kalian bisa mengerjakannya di luar, nanti silakan biar tidak terganggu dengan video yang ditayangkan. Boleh mengerjakan di luar ya bersama kelompoknya. Baik, anak-anak, selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya. Bagi kalian yang berada di sini yang memilih audio visual, memilih mengerjakan dari media video, nanti silakan berkelompok dan mendiskusikan lembar kerja peserta didik yang Bu Kety bagikan nanti sambil menyimak video yang Bu Kety tayangkan. Minta tolong ini dibawa ke sana, Mas. Baik, selanjutnya silakan disimak video berikut ini. Video pertama silakan disimak baik-baik sambil dicermati soal yang ada di LKPD. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke ENN 17. Sebelum mulai, sama-sama kita subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga
iya, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan atau mencari tahu tentang dari mana asal air hujan itu? Dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud yang diturun dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan membentuk menjadi titik-titik air dan terjadilah hujan. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian, titik-titik embun ini berkumpul dan mengecat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses kondensi. Isi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Ya, baik. Ini anak-anak video yang pertama. Selanjutnya silakan kalian cermati video yang kedua. Hai teman-teman, welcome back to Happy Life video tutorial. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Untuk teman-teman dan teman-teman, so teman-teman langsung saja kita masuk ke video kita. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati dua tayangan video yang sudah Bu Kety putarkan. Selanjutnya silakan bersama kelompok kalian diskusikan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik berdasarkan video yang telah kalian simak tadi. Paham? Nah, kalian bisa membaca materi yang ada di buku paket maupun di LKS maupun dari HP boleh. Nah, silakan berdiskusi. Baik anak-anak, setelah tim kelompok teks dan kelompok video bergabung menyelesaikan tugasnya, selanjutnya Bu Kety akan minta kalian untuk presentasi ke depan untuk melaporkan hasil diskusi yang telah kalian laksanakan. Yuk dimulai dari kelompoknya Mas Kafa.
Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok video yang beranggotakan Aldikafa Yaed Hanif akan melaporkan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok teks yang beranggotakan Uma, Lutfia, Emma, Zara akan mempresentasikan cara menulis email di Android dan proses terjadinya hujan. Baik, anak-anak, setelah semua kelompok melaporkan hasil diskusinya, baik dari yang kelompok teks maupun dari yang kelompok video, kita bisa menyimpulkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok video. Berdasarkan video yang kalian simak, jawablah pertanyaan berikut. Kegiatan apa yang dilakukan dalam video 1 dan 2 tadi? Menurut kelompoknya Mas Kafa tadi menyampaikan bahwa video 1 menyampaikan tentang proses terjadinya hujan. Sedangkan video yang kedua tadi menyampaikan tentang apa? Cara urutan mengirim email. Yang kedua, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui informasi dalam video tersebut? Tadi ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum, karena sama sekali belum pernah mengirim email. Yang ketiga, video yang mana yang harus dilakukan secara runtut? Tadi disampaikan bahwa prosedur itu adalah urut-urutan atau langkah-langkah. Maka video 1 atau video 2 yang benar? Video 2, yaitu tentang apa? Tata cara atau langkah menulis sampai mengirimkan email. Sama hanya yang kelompok teks, sama karena soalnya sama ya. Selanjutnya, apakah video 1 tersebut disebut teks prosedur? Maka jawabannya apa, Nak? Tidak. Sebutkan alasan mengapa bukan. Karena apa? Di nomor 5, video 1 isinya apa? Menyampaikan informasi tentang proses, benar. Sedangkan yang video 2 menyampaikan informasi tentang petunjuk atau langkah-langkah. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham karakteristik bisa membandingkan dengan teks prosedur dengan yang bukan prosedur? Sudah. Baik, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kalian saya ajak untuk mengerjakan soal evaluasi. Nanti silakan dikerjakan, waktunya 5 menit, hanya ada 3 soal saja. Paham? Ya. Untuk membangkitkan semangat kita tepuk dulu ya. Yuk, biar nanti mengerjakan soalnya fresh. Yuk, tepuk 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dikerjakan soal. Satu meja, satu deret, satu ya. Diundur, dibawa ke belakang, dibagikan ke belakang. Baik, masing-masing sudah mengerjakan soal, silakan dikerjakan berdasarkan pemahaman kalian yang sudah kalian peroleh dari diskusi dan penjelasan dari Bu Kety tadi. Baik anak-anak, marilah kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.